Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami siapkan Tuhan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus itu, untuk kami bisa menangkap firman-Mu pada malam hari dan lakukan firman-Mu supaya kebahagiaan itu sungguh-sungguh ada menjadi bagian kami sebagai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap mendengarkan firman Allah berkata bersama-sama, amin. Ya, puji Tuhan, kaum muda sekalian, saya ucapkan shalom. Selamat malam dan selamat beribadah untuk kaum muda pada saat ini. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah, dan kita buka di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-20, saudara sekalian. Kita baca bersama-sama Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, seperti yang saya tuliskan di layar itu, bahwa dikatakan di sini adalah bersyukur selalu, saudara. Ya, jadi firman Allah katakan di sini ini, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu, saudara. Ya, perkataan atas segala sesuatu itu artinya semuanya, dalam segala hal kita harus belajar untuk mengucap syukur. Dan itu memang satu keharusan di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima, dikatakan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan 23. Saya baca ayat 16, saudara baca ayat 17, itu bergantian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. janganlah padamkan roh, Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Katakan di situ ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin menghendaki dalam kehidupan kita itu harus ada selalu mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Kalau dalam bahasa Jawa ini tansah ngucap matur nuwun. Ya, saudara sekalian, ya. Jadi dalam kehidupan anak Tuhan itu sebenarnya tidak boleh ngersula, itu tidak boleh, saudara. Tidak boleh anak Tuhan itu menggerutu, ngomel, itu tidak boleh. Firman Allah katakan dalam segala sesuatu. Kalau dalam Efesus dikatakan dalam segala hal. Saudara, kira-kira kalau saya bertanya kepada sekalian, saudara sekalian pernah tidak kira-kira melakukan ini? Contohnya, dalam keadaan apa saja kita itu bisa mengucap syukur. Bisa tidak kira-kira? Bisa ya. Dalam keadaan kesana ini wong tua ingin duduk. Oh, terima kasih Tuhan, sayang. Bisa tidak? Bisa Yosua. Sowanen papai itu, "Dika dolan ae, Yosua dolan ae."
Ya, kok bocah kok wis matur nuwun Gusti. Bukan itu saudara sekalian, maksudnya kalau Tuhan izinkan kita itu di dalam melakukan firman Allah, lalu kita itu mendapatkan satu tekanan, kita tidak usah menggerutu, tidak usah mengomel, tetapi kita harus tetap belajar untuk mengucap syukur. Amin. Ya, kalau memang kita salah, lalu kita diberi nasihat sama orang tua kita, ya kita mengucap syukur juga tidak masalah. Karena apa? Dengan ayah kita atau orang tua kita itu memberitahu tentang kesalahan kita, kita jadi sadar. Kita patut mengucap syukur, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah memakai orang tua saya supaya saya ini tadi itu salah, sekarang dibetulkan. Tidak masalah. Saudara, artinya jangan sampai hati kita itu terpenuhi dengan perasaan-perasaan yang membuat hidup kita kurang berkenan kepada Tuhan. Kita harus belajar senantiasa untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab sekalian, Tuhan mengajarkan kita itu mengucap syukur dalam segala hal ini. Ya, mari kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-8. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat 10 itu berbicara Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, saudara sekalian, ya. Tetapi waktu itu rotinya tidak 4.000, saudara. Rotinya hanya 7 roti saja dan beberapa ikan. Jadi waktu itu keadaannya sangat begitu mengkhawatirkan. Dan sekalian bisa membayangkan dari 4.000 orang itu lapar, lalu adanya cuma 7 roti saja. Ya, 7 roti ini kalau dimakan ya tidak cukup untuk 4.000 orang itu. Tetapi pada waktu itu Tuhan itu belajar untuk bisa mendidik kita pada malam hari ini, supaya kita senantiasa belajar bersyukur dengan apa yang ada. Ya, coba kita baca itu, ya, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, mari tolong bacakan, bisa, ya. Markus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kesuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Nah, terima kasih. Ya, ini saudara perhatikan. Ya, ini adalah satu permasalahan yang perlu kita sikapi bersama-sama pada hari-hari ini. Ya, seringkali keadaan kita itu diizinkan Tuhan seperti ini, kaum muda. Dalam keadaan kebutuhan yang sangat banyak, tetapi yang Tuhan nyatakan kepada kita itu hanya sedikit. Ya, kita butuh uang banyak, tetapi Tuhan nyatakan hanya sedikit. Saudara, ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tahu, dan Tuhan hanya ingin melihat sampai di mana sih kita itu bisa mengucap syukur.
Nah, di sini ini firman Allah katakan, ketika Tuhan itu mengatakan aku itu menaruh belas kasihan, dan Tuhan bertanya, ada berapa roti yang ada padamu? Karena pada waktu itu murid-muridnya hanya berpikiran secara manusia saja. Bagaimana di tempat yang sunyi ini kita bisa memberi makan orang sebanyak ini? Itu pikiran manusia, saudara. Ya. Tetapi sebagai anak-anak rohani, sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk bisa mengerti tentang rencana Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak mengatakan ucapkanlah syukur senantiasa atau bersyukurlah dalam segala hal, tentunya hal ini tidak akan terjadi. Tetapi karena Tuhan mengatakan begitu dan Tuhan memberikan buktinya, maka kita perlu mengaminkan firman Tuhan ini, saudara. Mungkin hari-hari ini kita mengalami seperti ini. Kita membutuhkan sesuatu yang banyak, tetapi berkat kita itu hanya sedikit mungkin. Tetapi Tuhan ingin supaya kita senantiasa tetap belajar untuk mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur nanti itulah yang akan mengubah keadaan saudara dari hati yang penuh gundah gulana, akan Tuhan berikan satu kedamaian sejahteraan. Dan mukjizat itu bisa terjadi. Saudara, caranya bagaimana? Caranya adalah 7 roti itu diberikan kepada Tuhan. Artinya apa? Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu jangan sampai kita pikirkan secara manusia, apa ya cukup, jangan. Tapi mari kita belajar sekarang persoalan yang kita hadapi itu kita serahkan kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Nggak tahu nanti caranya Tuhan bagaimana, itu adalah hal-hal yang luar biasa, asal kita mau tetap melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang saya alami ketika dalam kondisi kekurangan itu, saya belajar untuk bisa mengucap syukur. Mulai dari saya ini jadi kaum muda, sampai sekarang jadi hamba Tuhan. Tuhan itu melihat bagaimana keperluan saya. Di saat-saat kita itu membutuhkan, di situ saatnya kita itu belajar untuk mengucap syukur. Lakukanlah itu, saudara. Iya. Ya. Keluarga kami itu dulu bukan keluarga yang cukup. Keluarga kami adalah keluarga yang kekurangan. Ya. Kalau makan pada waktu itu tidak boleh, yaitu ambil sendiri nasinya. Ya. Sama Mbak Putri itu diberi ini bagian dikasih. Sudah sekali. Ya. Tetapi saat-saat itulah Tuhan inginkan supaya kita belajar mengucap syukur. Dan kebetulan waktu itu saya ini adalah anak laki-laki sendiri. Kalau anak laki-laki sendiri biasanya makannya kuat sendiri. Ya. Jadi pada waktu itu saya ambil makan sendiri, sudah sekali. Ketika habis, kakak saya bilang, "Lu iki piye to? Kok dintekne iki bagian kok gak enek?" Saya katakan, percaya sama Tuhan, wis, nanti kan Tuhan berkati. Nggak tahunya betul sekali yang Tuhan kirimkan beras itu banyak sekali. Nah, itu hal-hal yang demikian, coba sekarang kita belajar mengucap syukur. Jangan berkeluh kesah di saat saudara sekalian dalam kondisi yang menurut pikiran manusia itu tidak bisa. Kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya karena Engkau ada di dalam hati kami. Saya percaya Engkau pasti memberikan kepada kami dengan kecukupan, bahkan sampai kita berkelimpahan. Nah, kalau sudah berkelimpahan itu jangan disimpan. Firman Allah katakan di sini ini, ya, mereka itu diberi. Ya, kelimpahannya itu dikatakan itu dibawa pulang. Jadi bukan untuk para muridnya, tidak. Tapi Tuhan memberikan kepada mereka suatu hikmat supaya kalau kita sudah diberkati, kita belajar untuk memberkati orang lain. Amin, saudara. Jadi dalam berkat jasmani, jangan sampai saudara sekalian itu mengatakan, wah kurang saya. Tidak. Kita harus tetap bisa, walaupun dalam kondisi apapun juga. Kita katakan, Tuhan, terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu.
Kita lihat yang kedua sekalian, mengucap syukur dalam hal apa? Kita baca Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-11. Mari ya tolong bacakan dia. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku berkata kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan. Nah, terima kasih. Perhatikan di sini. Yang kedua, firman Allah mengajarkan kepada kita, ketika kita itu mendengar firman Tuhan. Ini berbicara firman Tuhan, saudara sekalian. Pada waktu itu berkata Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini berbicara tentang hikmat, berbicara tentang firman Tuhan. Ya. Kita itu seharusnya mengucap syukur bukan hanya perkara-perkara jasmani saja, saudara. Tapi saudara sekalian harus belajar untuk mengucap syukur ketika kita mendengarkan firman Allah. Entah firman Allah itu keras, firman Allah itu lunak, firman Allah lembut. Itu kalau saudara sekalian bisa menangkap firman Allah, saudara sekalian harus bisa mengucap syukur. Karena tidak semua orang yang bisa mengerti firman Allah ini. Belum tentu kalau saya memberitakan firman Allah pada malam hari ini, yang hadir semua ini bisa mengerti. Tetapi ketika firman Allah itu mengoreksi kita, firman Allah bisa kita mengerti, maka patutlah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ini luar biasa. Karena apa? Ketika saudara sekalian mendengarkan firman Allah, sebenarnya saudara sekalian sedang menerima pribadinya Tuhan. Kita itu kalau mau ibadah tujuannya satu, ketemu Tuhan, bukan ketemu satu dengan yang lainnya. Kalau bisa ketemu satu dengan lainnya, enggak usah ke gereja sudah. Kita bisa semayanan di mana. Tapi ketika kita mau beribadah, tujuan kita adalah ketemu Tuhan. Dan ketemunya Tuhan itu kalau saudara sekalian bisa menerima firman Allah yang dijelaskan. Karena firman Allah itu pribadi Tuhan. Dan kalau firman Allah ada pada saudara, maka saya percaya sesuatu hal pasti terjadi dalam kehidupan. Karena firman Allah ini pribadi Tuhan. Kalau saudara sekalian baca dalam ayat-ayat ini, siapa saja yang terima Yesus, maka di situ pasti mujizatnya ada. Ya. Bartimeus yang buta, tetapi ketika dia ketemu Yesus, maka yang buta Bartimeus itu dicelikakan Tuhan. Mak mertua Petrus yang sakit demam, ketika dia ketemu Yesus, maka dia disembuhkan dan bisa melayani Tuhan. Orang yang ada lumpuh di kolam di dalam Yohanes pasal yang kelima itu, kolam Bethesda itu. Ya. Maka ketika dijamah Yesus, ketemu Yesus, orang itu bisa melompat dan bersukacita. Nah, ini kuasa. Jadi kalau saudara sekalian sampai di dalam mendengarkan firman Allah tidak ada mendapatkan apa-apa, sebenarnya saudara sekalian jangan sampai saudara sekalian berhenti. Mari kita belajar. Tapi begitu saudara sekalian terima firman Allah, walaupun itu sedikit, saudara terima. Walaupun itu menyakitkan hati kita, walaupun itu menyucikan hidup kita, kita belajar untuk mengucap syukur. Maka di situ nanti terjadi satu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saudara. Saudara. Karena firman Allah itu dikatakan,
itu seperti hujan, saudara sekalian. Ya, dari firman Allah itu seperti hujan. Kalau hujan itu sudah turun, nggak mungkin dia akan ditarik kembali. Jadi kalau hujan itu sudah turun gitu, terus sudah bilang, "Hai hujan, munggah mana?" Nggak bisa. Dia pasti akan tetap turun. Dan ketika dia turun, maka tanah yang dulunya kurang subur menjadi subur. Ya. Dalam Yesaya pasal yang ke-55, Yesaya pasal yang ke-55. Mari kita tolong bacakan juga. Yesaya pasal yang ke-55. Ya, Yesaya pasal yang ke-55 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 10 sampai dengan ayat 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengelilingi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Terus Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. ya, ganti Yosua 12 sampai 13. Sesungguhnya kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kencung akan tumbuh pohon murah, dan itu akan terjadi sebagai kemasuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Nah, ini sudah, ini kuasa firman Tuhan. Ya. Ini kuasa firman Allah. Firman Allah katakan tidak akan kembali, melainkan mengaiki sawah, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini firman Allah. Jadi ketika kita bersedia membuka hati kita untuk mendengarkan firman Allah, sebenarnya firman Allah sedang mengerjakan hati saudara. Dikatakan di situ itu. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Pohon sanobar itu pohon yang tinggi-tinggi, saudara. Ya. Pohon sanobar ini adalah pohon yang bisa dipakai menjadi alat-alat musik, saudara. Ya. Itu karya firman Allah. Jadi ketika kita tidak beribadah tetapi tidak bisa menerima firman Allah, itu sebenarnya adalah satu kerugian yang sangat besar. Sekali. Dikatakan firman Allah di sini sebagai ganti kecubung. Nah, sudah sekalian tahu kecubung? Cubung itu apa tahu? Pohon atau daun yang bisa gawe mendem. Cubung itu. Ya, tetapi diganti menjadi pohon murah. Pohon murah itu pohon yang buahnya sangat enak sekali, saudara. Itu perhatikan. Memang firman Allah itu menyucikan, sebenarnya tujuannya adalah mengubah kehidupan kita untuk semakin baik. Saudara, mengapa kita kurang bersyukur? Karena kita tidak tahu firman Allah itu apa.
Padahal firman Allah itu adalah suatu pribadi Tuhan yang ingin mengubah kehidupan saudara. Saudara sekalian. Jadi yang pertama mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah masalah makanan, masalah jasmani. Kalau kita terima berkat apapun juga, kita belajar mengucap syukur. Yang kedua, kita mengucap syukur soal makanan, yaitu rohani, yaitu firman Allah. Dan yang ketiga sekalian, kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 25. Mari tolong bacakan Pak. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 25. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah kita harus mengucap syukur ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan itu artinya kita berani sengsara karena kita mengikut Yesus. Saudara, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan tidak mau menderita karena Yesus. Siapa di sini yang pernah menderita karena Yesus? Berani kamu menderita karena Yesus? Contohnya gimana ya menderita karena Yesus itu? Apa contohnya, Risa? Ke gereja, ya, ke gereja. Apalagi menderita karena Yesus? Apa nih? Bersaksi sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan, terus habis itu diusir, gitu kan. Nah, itu juga menderita karena Yesus. Kamu pernah gitu ya menderita karena Yesus? Tahu ya dia ya? Tahu dia ya menderita karena Yesus? Tidak tahu. Jadi gini, menderita karena Yesus itu contohnya ketika kamu itu diajak temanmu main ya mungkin minum, mungkin merokok, mungkin kita diajak yaitu berkata-kata yang tidak bagus, lalu kamu tidak mau, maka orang lain akan mengatakan kepada Mas, kamu bocah lanang licik, kamu bocah lanang sing gak zaman, kamu tidak masalah, tidak usah kamu lalu menuruti mereka. Jangan. Kita belajar menderita karena Yesus itu karena memang dalam firman Allah kita dilarang untuk berbuat itu. Itu namanya kita menderita karena Yesus. Saudara, ketika kita dihina, kamu tuh malam minggu kaya nang gereja malam minggu canam ya kudune apel. Ya. Kudune malam minggu gak usah ning gereja, malam minggu kudune diapeli. Sing diapel. Nek apel biasanya wong lanang, nek diapeli biasanya wong wedok ya. Gak usah ning gereja sekali-kali lah. Loh, kalau kamu itu menderita karena Yesus, kamu tidak akan berkata, ya wis nek ngono aku tak nek omah wis engko apel ono ya. Begitu. Nah, kita tetap mau melakukan firman Tuhan, saudara. Ketika kita itu digerakkan oleh firman Allah, kita mau berkorban, lalu iblis mengatakan, "Wah, duitmu loh, uangmu hanya segitu saja, tidak usah kamu berkorban." Tapi karena kita mau menderita karena Yesus, kita tetap belajar untuk mempersembahkan. Itu karena kita itu mau bersyukur. Kita bersyukur loh, saudara. Kalau saudara sekalian bisa mengalami itu, saudara tidak usah kecewa tuh kok gak ada konco, tidak usah. Ya, ada
sahabat kita yang setia itu namanya Yesus. Ya. Di dalam 1 Petrus sekalian, 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal yang keempat. Saya baca ayat 12, saudara baca ayat yang seterusnya ya, sampai yaitu ayat yang ke-15. Menderita sebagai Kristen, 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jikalau kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Sama-sama. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah ini saudara, jangan malu kalau kita menjadi umat Tuhan. Ya, mari kita malah bersyukur. Kalau orang menghina kita, mari kita bersyukur. Tidak apa-apa, saya justru nanti percaya kalau Tuhan datang, saya pasti akan dipermuliakan. Saudara, ya, dari 3 hal ini saudara sekalian yang perlu kita belajar. Jadi nanti kalau datang ke rumah, ya, seumpama ibu itu masak sing produk Raina, nggak usah Rasulullah, ibu lo masak ini, jangan. Kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Karena apa? Karena masih banyak orang-orang yang menderita lebih daripada kita. Ya. Ada videonya bagus ya. Ya. Masih banyak orang-orang yang kena yaitu kekurangan makan. Sementara kita yang di sini makan yang kelihatan tidak enak itu kita buang, tidak mau. Ya. Seringkali kita itu begitu, saudara. Pulang sekolah capek-capek atau pulang hari capek-capek di situ makanannya tidak enak, lalu kita marah. Tidak usah jadi anak Tuhan begitu. Kita tetap belajar ucap syukur. Ya, kalau kita mempunyai sepatu, mempunyai baju, masih banyak orang-orang anak-anak yang lainnya tidak punya sepatu. Bahkan saya lihat itu sekarang di video itu, sepatu itu sudah saya dari botol aqua. Jadi botol aqua itu disuwek, dipakai gitu, lalu buat sepatu. Kita masih punya sepatu, saudara. Ya, bahkan mungkin sepatu kita itu lebih daripada 2. Nah kita belajar untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, mari kita belajar menikmati firman Tuhan. Ya. Apapun yang Tuhan beritakan pada kita nikmati dan kita syukuri karena firman Allah itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga, harus berani untuk menderita karena Yesus. Kalau datang ke gereja, saudara sekalian, itu penderitaan yang hanya sedikit sekali. Masih banyak penderitaan yang harus kita lakukan. Firman akan katakan, karena Yesus itu menyerahkan tubuhnya, menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun juga harus menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Jangankan menyerahkan nyawa, kadang-kadang kita memberikan waktu kita kepada Tuhan aja sudah penuh perhitungan. Memberikan uang kita kepada Tuhan saja penuh perhitungan. Jangan. Kita belajar untuk berani sengsara karena Yesus. Suatu saat Tuhan pasti mempermuliakan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekalian.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri sekalian. Haleluya. Kita akan naikkan pujian, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus.